Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Disilakan semua hadirin berdiri. Sebagai generasi penerus bangsa yang beriman, berilmu, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Janganlah Engkau jadikan mereka generasi yang dipenuhi keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru SMP Negeri 1 Maos serta karyawan dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Maos. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita melahirkan rasa syukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang terus untuk kita dapatkan setiap hari. Kemudian sholawat dan salam marilah kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaatnya lah kita bisa mengalami di zaman terang benderang seperti ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, hari ini kita akan memperoleh pengimbasan dan sosialisasi modul 1 dari calon guru penggerak atas nama Ibu Weni Dewi Sumiratsi, SPD. Karenanya Bapak Ibu dimohon untuk mengikuti dengan baik, seksama, dan dapat nanti apa yang yang didapatkan akan bisa terimplementasikan di dalam mengembangkan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa di SMP Negeri 1 Maos ini. Tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan. Monggo kepada Ibu Weni Dewi Sumiratsi SPD, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Kepala Sekolah. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pembahasan dan sosialisasi modul 1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan nikmat untuk di sini. Dan salam semoga senantiasa tercurah untuk teladan terbaik kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga teman-teman mau duduk di sini. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf. Saya di sini karena ada kewajiban untuk calon guru penggerak melakukan penindakan kepada sekolah seperti itu. Jadi untuk hari ini saya mohon izin sebentar. Sebelumnya biar semangat kata sendiri ya. Halo. Stop
kesempatan ini izinkan saya melakukan pengembasan modul 1 paradigma dan visi guru. Ini harus dibuat dan dibuat video untuk dikirim di LMS sebagai salah satu kewajiban kami. Jadi mohon maaf kalau jadi untuk modul 1 Bapak Ibu terdiri dari sub modul ada 4. Yang pertama refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Dewantoro. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat budaya positif. Dan yang diwajibkan untuk pengembasan adalah modul yang diwarnai merah, yaitu modul 1 dan modul 4. Yang pertama modul 1 yaitu tentang refleksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwasanya pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan ini lebih besar daripada hanya pengajaran. Kalau pengajaran itu lebih ke kesiapan kecakapan hidup seperti itu, tapi untuk ini adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada diri anak. Dan dalam proses ini anak perlu diberi kebebasan belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Yang ini kemudian menjadi semangat untuk tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Jadi sekarang kan apa-apanya Merdeka Belajar ya, jadi semua diarahkan Merdeka Belajar. Jadi inti dari Merdeka Belajar adalah mendidik anak dengan sepenuh hati, berpusat pada anak, dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap berlandaskan norma, nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Yang itu diharapkan dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi setiap pendidik, setiap kita berkewajiban untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi modul 1.4, yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak itu ibarat benih. Yang benih itu kan sudah ada ya, benih padi ya padi, benih jagung ya jagung, ada benih yang bagus dan ada benih yang tidak terlalu bagus. Bagaimana caranya? Maka seorang guru itu menjadi seorang petani, yang petani itu kemudian mengolah tanahnya dengan baik, diberi pupuk, kemudian benih yang tadi kemudian dijaga agar tumbuh seperti itu. Dan tumbuhnya kadang walaupun bibitnya tidak terlalu bagus, ketika dalam dengan bagus ya akan dengan lebih baik. Kita tidak bisa mengharapkan jagung tumbuh menjadi padi atau sebaliknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua anak kita. Mungkin kalau saya biasanya ya menganggap IPS itu penting, anak-anak harus suka belajar IPS. Ternyata memang seperti itu. Anak-anak punya karakternya masing-masing. Nah, inti dari modul 1.4 adalah perubahan paradigma kita. Di sini diibaratkan kita mengepalkan tangan kita, menyimpan hal yang paling penting di tangan kita. Maka ketika orang lain memaksa membuka, kalau kita memegang dengan kuat akan susah dibuka seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau dipraktekkan takutnya lama, jadi nggak usah dipraktekkan, hanya dibayangkan saja. Dan kita akan lebih membuka tangan kalau kita sendiri berkeinginan untuk membuka tangan kita, gitu kan ya? Ya, jadi tangan kita lebih mudah terbuka kalau kita dengan sukarela membuka tangan kita seperti itu. Jadi di sini ada perubahan paradigma kita sebagai seorang pendidik yang disebut dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Bahwa selama ini kita itu hanya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya muridlah yang mengontrol dirinya sendiri untuk berubah. Ketika dia tidak mau berubah, ya guru itu tidak bisa mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya ilusi. Sebenarnya kritik
dan merasa bersalah itu membuat melemahkan anak didik kita, seperti itu, membuat dia selalu merasa bersalah dan rendah diri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga saya selama ini merasa kalau saya memberi penghargaan, memberi hadiah kepada murid-murid saya, itu juga sangat bermanfaat dan efektif. Ternyata itu juga sebuah ilusi seperti itu. Nanti seperti apa kita ikuti ke depan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak didik kita tidak bisa dipaksa. Mereka adalah individu yang punya keinginan dan keputusan. Nah, maka di sini yang selama ini kita anut adalah teori stimulus respon, yang itu harus kita rubah menjadi teori kontrol tadi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau di stimulus respon yang biasanya kita anut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa kita lakukan di kelas-kelas ya, kita berusaha mengubah pandangan murid agar sama dengan saya. Nggak tahu mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau saya kok ketika mendapatkan mobility saya tertampar-tampar sendiri. Yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa anak-anak itu punya pandangan tentang dunia mereka sendiri. Bagi mereka IPS itu mungkin nggak penting gitu ya, bagi saya penting banget, ternyata salah gitu ya, seperti itu. Yang kedua, stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, seperti itu. Saya di kelas sudah seperti itu. Kita selalu menganggap ketika anak salah itu adalah hal yang buruk. Di teori kontrol itu harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak mungkin ketika ribut di kelas, dia ingin mungkin pembelajarannya tidak membosankan, ini Bu ini kok membosankan, saya pengen di luar, mungkin kebebasan seperti itu. Misalnya seperti itu. Atau di ruangan ini juga ya Bapak Ibu mungkin ada yang tidak suka karena saya nggak suka di sini, misalnya seperti itu. Yang ketiga, stimulus respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya. Kita bisa mengontrol murid-murid kita. Ternyata itu juga ilusi. Yang bisa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi murid ketika dia berubah, ya karena dia bisa mengontrol dirinya untuk berubah, bukan karena kita. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga ya yang kita biasakan di sekolah, di kelas kalau saya ya. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita juga mungkin sering memaksa murid-murid kita, gitu. Nah, di teori kontrol yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas untuk kolaborasi dan menciptakan konsensus. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, gitu ya. Jadi kalau kita nggak berhasil membuat murid didik kita berubah, ya berarti kita kalah, gitu ya. Kalau kita selama ini, ternyata tidak. Model berpikir menang-menang, bahwa semua bisa menang. Nah, kemudian terkait dengan itu, maka materi yang berikutnya adalah disiplin. Kalau kita berkata tentang disiplin, Pak Wisnu yang SKL, saya ingin tanya Pak Wisnu sama Pak Denny. Kalau disiplin itu biasanya kita mikirnya apa kalau disiplin, gitu? Kalau disiplin itu biasanya diartikan apa oleh kita? Saya jarang disiplin. Tidak telat, katanya ikut aturan gitu ya. Selama ini kan kita begini disiplin itu tidak telat begitu kata Pak Wisnu atau disiplin itu ada yang penting suruh absen meskipun terlambat. Enggak, cuma hari ini sepertinya error. Oh sudah jadi. Oh iya. Monggo Bapak Ibu sekalian dipraktekkan gitu. Ternyata untuk disiplin itu tidak. Saya itu buat adalah dibuat nyolling ini di sorting live gitu. Jadi mohon maaf tidak bisa absen sekarang. Bahasa Latin itu artinya belajar ya. Kalau selama ini kita menganggapnya disiplin itu patuh gitu ya, taat aturan, ternyata itu bukan. Disiplin itu artinya belajar. Maka disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Misalnya seorang anak disiplin belajar ya dia, karena dia yakin bahwa belajar itu sesuatu yang dia yakini baik, dapat pahala misalnya, maka dia belajar, tidak karena dipaksa ataupun ketakutan seperti itu. Nah, kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang ini bisa kita cek gitu ya.
besok mungkin saya ada yang untuk mengukur sebenarnya kebutuhan murid kita itu paling besar apa, itu ada angketnya. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini berlaku bagi murid dan juga bagi guru, guys. Mungkin kita juga berangkat telat, kita tidak berangkat telat karena mungkin takut, ada yang takut nanti diingatkan. Murid-murid kita juga sama, takut mungkin dihukum di depan, misalnya seperti itu. Itu berasal dari eksternal karena ketakutan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Misalnya murid-murid kita ada yang semangat karena itu ingin penghargaan, atau kita memberi hadiah biar anak-anak juga suka, itu maka adalah motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga inilah yang disebut dengan motivasi internal. Ini yang paling kuat. Orang ketika motivasi eksternal, ketika tidak ada hukuman, maka dia bisa kembali lagi ke tidak disiplin seperti itu. Atau ketika tidak ada hadiah, maka dia juga akan biasa-biasa saja. Tapi beda ketika yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Maka itu adalah motivasi internal. Kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena ada absen yang ini ya gitu, tapi karena kita yakin kita bekerja, kita bertanggung jawab seperti itu. Nah selanjutnya mungkin selama ini ya, kalau Merdeka belajar berarti apakah murid-murid kita dibiarkan saja ketika salah seperti itu? Ternyata Ki Hajar menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya tadi ya terlepas dari perintah, tapi dia bisa mengatur dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri untuk berjalan dengan sesuai ralenya seperti itu. Tetap ini ada kata-katanya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tadi bukan karena takut, kalau takut tadi eksternal ya karena ada hukuman atau karena penghargaan, itu juga eksternal. Tapi kita harus menanamkan keyakinan pada diri anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang baik seperti itu. Jadi jika anak-anak tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau menumbuhkan motivasi eksternal. Tapi kita bisa memberikan hadiah dan sebagainya. Tapi yang utama adalah motivasi internal, menumbuhkan keyakinan akan suatu nilai kepada anak-anak kita bahwa nilai itu berharga. Nah selanjutnya untuk di sekolah, maka itu bisa diawali dari membuat peraturan kelas. Besok bisa kita praktekkan di kelas-kelas kita. Pertama kita membuat peraturan kelas, yang berikutnya adalah keyakinan kelas, yang itu akan membuat lingkungan positif dan juga akhirnya tumbuhnya budaya positif di sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi disebutkan bahwa kalau peraturan itu hanya menimbulkan ketakutan kan, misalnya anak telah dihukum push up 5 kali misalnya. Tapi yang harus kita tumbuhkan adalah keyakinan. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena apa misalnya? Karena apa kita pakai helm? Kalau takut polisi, kalau nggak ada polisi kita bisa lepas helm, gitu kan? Melindungi dirinya sendiri. Ya, tapi kalau itu karena kita takut untuk keselamatan kita, maka itulah yang disebutkan keyakinan. Yaitu keyakinan. Yang berikutnya dan lain sebagainya itu begitu ya. Jadi intinya kita harus menumbuhkan motivasi internal di kelas-kelas kita, gitu ya. Yang mungkin besok bisa kita awali di awal semester. Dari program ini mengharapkan nanti bisa dipraktekkan di awal semester untuk menumbuhkan keyakinan di anak-anak. Nah, ini contoh ada kesepakatan kelas. Monggo Bapak Ibu cermati. Untuk yang kesepakatan kelas pertama yang TK Dharma Wanita itu datang tepat waktu. Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan itu adalah peraturan kelas. Tapi kalau kita lihat di sebelahnya itu adalah keyakinan. Jadi sesuatu yang lebih universal.
Kami guru dan murid harus saling menyayangi. Nah, jadi kalau kita mau marah-marah ke anak itu kan tidak menyalahi keyakinan itu, begitu ya. Kalau murid juga tidak menghormati kita, itu mereka juga tidak saling menyayangi. Karena kalau peraturan itu akan membuat anak-anak kemudian kalau melanggar itu salahnya semakin banyak. Tetapi kalau keyakinan itu berbeda, itu diawali dari keyakinan dari masing-masing anak. Kami murid yang semangat belajar. Kesemangatan itu bisa berbentuk peraturan atau keyakinan. Jadi di sini kalau yang sebelah ini peraturan, tapi di atas peraturan kita lebih baik membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas-kelas besok mungkin diadakan di kelas itu ada keyakinan kelas. Oke, jadi saling menyayangi apa itu. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Yang pertama, peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu maka keyakinannya adalah tanggung jawab. Maka semua anak di kelas bertanggung jawab seperti itu. Oh ya, mohon maaf, ini sebenarnya tidak mengharuskan semua untuk ikut. Kalau pelimbasan itu minimal ada 10 atau 20 orang nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau ada yang punya ketua lain atau tidak di sini nggak apa-apa. Mohon maaf. Coba kita cek ya, Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu hukuman atau sanksi? Jika ketika terlambat mencatat 100 kali itu hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, karena terlambat hari sekolah hukuman. Yang ketiga, hukuman. Oh, ngeroteng macan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kita cek itu hukuman bukan Pak Denny. Jangan takut dulu Pak Denny. Kita cek itu hukumannya. Ternyata salah saya salah mungkin ya. Oh, enggak. Kalau yang tadi larinya karena di pelajaran PJOK itu kan biasanya memang ada kesempatan, kan teman-temannya sudah pemanasan lari dulu, jadi dia ketika disuruh lari itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi tapi kalau yang lain-lainnya tadi memang hukuman begitu. Kalau anak disuruh membereskan yang tumpah itu konsekuensi dia, tapi kalau dihukumnya berlebihan itu dari hukuman. Dan konsekuensi itu bisa kita lakukan, yang harus kita hindari adalah hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dan sanksi. Nah, ketika kita memberikan konsekuensi di kelas, kita bisa melihat apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau yang konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, jadi tidak menyakitkan ya. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ada teman saya itu yang curhat di grup itu. Jadi dia ingat-ingat karena gurunya pernah galak banget gitu ya, sampai dia besar itu teringat selalu seperti itu. Kemudian untuk sanksi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kayak tadi kan pelajaran olahraga biasa ya suruh lari, tapi kalau yang tadi lari-lari keliling lapangan, temannya melihat semua diwadani, itu kan pengaruhnya jangka panjang, karena itu tidak pada pelajaran olahraga seperti itu. Jadi anak kemudian mungkin merasa itu menyakitkan untuk jangka waktu lama. Kemudian yang ketiga, hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Ya, sementara untuk sanksi itu anak jadi menghargai. Maka kita cari cara yang apakah itu anak membenci atau anak menghargai. Biasanya untuk konsekuensi itu sudah ada kesepakatan atau keyakinan sebelumnya. Kemudian hukuman bersifat paksaan. Kalau sanksi itu berupa stimulus tanggapan. Artinya ada keyakinan seperti ini, berarti kamu harus seperti apa, seperti itu. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Untuk sanksi itu untuk konsep diri yang baik. Ketika dihukum itu dia akan menjadi merasa buruk, tapi ketika konsekuensi dia berusaha menjadi orang yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi bisa berbohong untuk dihukuman. Tapi kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi
membuat anak itu hanya kehilangan hak, misalnya tadi tidak belajar seperti itu, dibuat tidak nyaman atau diasingkan sementara waktu. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang pertama ada cinta kasih, yang kedua ada penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat ada kesenangan. Misalnya kalau anak-anak yang suka bikin rame di kelas, itu berarti dia ingin bebas gitu ya, atau ingin mencari kesenangan di luar seperti itu. Tapi kalau cari perhatian gurunya, itu kemungkinan anak itu adalah ingin punya kebutuhan kasih sayang gitu ya. Mungkin Bu Rifana, Bu Yeni, yang Bu Bebe, Bu Sukima itu lebih paham ya untuk kebutuhan ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi yang kemarin paling menarik saya. Di posisi apakah saya selama ini gitu ya. Dan saya ternyata gitu ya, saya itu ternyata banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Moga Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, orang keton. Yang pertama saya bacakan ya, posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini guru itu sebagai penghukum. Apa saja ciri-cirinya? Guru berbuat itu ketika di posisi penghukum adalah menghardik, menunjuk kamu ya, menyakiti, menyindir. Nah, sebenarnya menyindir itu kan jadi tidak terlalu ya, tapi ternyata iya gitu ya. Saya kadang menyindir itu. Berarti saya juga selama ini sebagai penghukum. Kemudian kalau dari kata-katanya, guru penghukum ini adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kue kurang tuntas di sini, gitu ya. Mungkin itu. Dan ketiga, hasilnya maka anak itu pada memberontak, menyalahkan orang lain dan bisa berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Perlu saya sampaikan di sini, dunia berkualitas itu adalah dunia di dalam pikiran anak yang itu adalah berisi hal-hal yang baik. Maka ketika guru sebagai penghukum, guru itu tidak ada dalam dunia berkualitasnya anak secara berkualitas. Gurunya juga berkualitas bagi anak. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi kayak guru kayak kesuka-sukain gitu. Kemudian dampak pada murid apa? Ternyata ketika menghukum itu murid akan selalu mengulangi kesalahannya. Nah itu ya penghukum. Apakah kita ada yang sebagai penghukum ya? Kalau saya ada ternyata harus perbaiki saya ya. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ya, yang pertama guru berbuat dengan apa? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu begini-begini. Ibu kecewa banget sama kamu. Nah, itu saya juga kayak gitu ya. Ternyata tidak bagus. Itu sebagai membuat orang merasa bersalah, itu akan menghasilkan identitas gagal ya. Jadi dua ini, penghukum dan membuat orang bersalah itu akan membuat anak menghindari hukuman dan juga itu identitasnya gagal. Jadi kontrolnya dari luar, bukan motivasi internal. Ibu kecewa banget sama kamu gitu ya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu capek ngomong kayak gitu terus, stres gitu ya. Itu juga tidak bagus gitu ya. Kemudian hasilnya apa? Anak berusaha menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, sudah meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, itu tapi dalam posisi yang biasa-biasa saja. Ya. Kemudian murid berkata, maafkan saya Bu, gitu ya. Tapi kemudian dampaknya adalah merasa rendah diri muridnya. Ini saya termasuknya sering menggunakan ini, nggak marah-marah sih, cuma saya membuat orang merasa bersalah muridnya. Ternyata ini juga kurang baik. Gitu. Yang ketiga adalah ini termasuk identitas berhasil atau sukses sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus nggak apa-apa, yang penting besok nggak apa-apa ada yang sekarang. Maafkan, tapi besok jangan ulangi ya. Sebagai teman ya, kita merasanya sebagai teman dengan murid kita. Kemudian guru berkata, ayo lakukan demi ibu, masa nggak bisa? Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat tidak, ibu pernah membantu kamu begini-begini gitu ya. Jadi itu sebagai teman. Kemudian hasilnya apa? Ketergantungan. Jadi biasanya anak itu hanya mau dengan guru itu. Ketika gurunya berbeda, maka dia punya respon yang berbeda. Ini juga kurang baik. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tapi ya tadi kelemahannya kalau sebagai teman ini karena terlalu gagal, terlalu bergantung jadinya.
Ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Jadi ketika gurunya tidak bersikap seperti biasanya, maka anak kemudian akan berkata seperti itu. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata enggak, sama aja. Jadi ini juga ada kurang baiknya sebagai teman ini. Kemudian dampaknya pada murid adalah anak lemah, tidak mandiri dan bergantung hanya pada guru itu. Kemudian yang keempat, ini yang keempat ya, sebagai pemantau. Ini juga sering kita lakukan ya. Guru berbuat dengan menghitung dan mengukur. Ini kamu dan ini, salahmu udah segini loh. Kalau segini, ayo kamu tahu hukumannya apa. Gitu. Jadi kalau sebagai pemantau seperti itu. Guru berkata, kamu tahu peraturannya apa? Berarti kamu tahu konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi untuk pemantau hanya memantau saja setelah ada peraturan. Matur nuwun, bocah sithik kakek koprok. Yang berikutnya, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi ya terserah gitu ya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh jika saya melakukannya gitu ya. Berapa halaman yang harus saya tulis kalau hukuman gitu ya. Jadi anak itu menanyakan seperti itu ya. Nah, dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau nggak ada sanksinya ya enggak, gitu. Kalau nggak ada hadiahnya ya tidak. Itu kalau sebagai pemantau. Terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling susah dan paling baik gitu ya. Identitas berhasil, nanti murid menghargai diri sendiri. Sebagai posisi manajer, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ketika muridnya bersalah. Gitu ya. Kenapa apa yang kamu lakukan itu, jadi anak suruh menjelaskan tujuannya apa, jadi tidak langsung menjelaskan seperti itu. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, kan tadi sudah membuat keyakinan keras ya. Misalnya kalau anak membuang sampah sembarangan, apa yang kita yakini, bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan untuk kesehatan kita. Jadi kebersihan kesehatan itu kan keyakinan ya, bukan peraturan. Tapi kalau peraturan membuang sampah didenda, itu namanya, kalau di kelas seperti itu berarti kelasnya belum keyakinan tetapi baru peraturan ya. Jadi apa keyakinan kita tentang ini? Ditanyakan dulu ke anak ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya anak sudah membuang sampah, lalu kita tanyakan tadi keyakinannya apa, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Mungkin anak dengan kesadarannya sendiri, beda dengan wes buang sampah, bersihkan WC, itu nanti akan beda efeknya seperti itu. Maka hasilnya ketika seperti ini adalah menguatkan pribadi. Anak tadi sadar salah gitu ya, dan tidak merasa dihukum juga, jadi tidak dendam. Maka berikutnya dia akan melakukan dengan lebih sadar seperti itu. Murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia sendiri yang berkualitas. Jadi kalau yang lainnya tadi kan gurunya berkualitas, tapi di tahap ini anak merasa bahwa dia berkualitas karena dia bisa menjadi lebih baik seperti itu. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Mungkin dia bisa bertanya atau menyatakan sendiri dirinya apa. Kemudian dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi tidak kalau diomongi, dimarahin gitu kan, dia melakukan tapi terpaksa. Tapi ketika proses ini sebagai manajer kita hanya mengingatkan keyakinan dan menanyakan apa yang dia lakukan, maka itu berasal dari keyakinannya dia sendiri. Maka anak lebih bisa untuk berubah. Tapi ternyata sulit sekali untuk menjadi seorang manajer. Baik di rumah sama anak-anak ataupun dengan murid-murid kita, ini posisi yang membutuhkan kita untuk selalu belajar terus-menerus. Ya. Dalam proses sebagai manajer ada yang disebut dengan restitusi. Jadi penyelesaian masalah dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik, gitu ya. Jadi intinya guru itu merestitusi siswa bukan untuk menghukum dia rendah diri, tapi menjadikan siswa menjadi karakter yang lebih kuat, lebih baik seperti itu. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kita nggak membuat hukuman dia menjadi kesalahan, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan, seperti tadi kesalahan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki
hubungan. Kalau di kelas, bagaimana setelah bertengkar dengan temannya, dia terakhir itu kemudian hubungannya lebih baik dengan temannya. Gitu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi ini bukanlah sebuah paksaan. Kita menawarkan ke murid-murid kita, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki. Yang berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, evaluasi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada yang ingat kebutuhan dasar ada 4, ada 5, ada yang masih ingat? Kalau ada ini saya beri hadiah. Ini sebagai apa ini? Sebagai motivasinya eksternal ya, tapi masih sebagai pemantau ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi intinya untuk karakter anak yang mau dibangun itu apa. Kemudian restitusi fokus pada solusinya, tidak pada kesalahannya terus dihukum, tidak, tapi solusi masalah ini apa untuk kamu bisa lebih baik, seperti itu. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kan kalau menghukum itu anak-anak kembali dengan malu gitu ya, merasa rendah diri, tapi kalau ini tidak gitu ya, anak bertanggung jawab, oh saya bertanggung jawab dengan kesalahan saya jadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Nah, dalam proses restitusi yang bisa kita lakukan, kita praktekkan di kelas kita atau ketika kita menghadapi kasus dengan murid kita, itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bersalah, kita berusaha agar anak kita stabil identitasnya. Sepertinya ini biar ada konsentrasi dulu ya. Kita ini dulu. Jangan tepuk semangat ya, tepuk jempol ya. Ya, tepuk jempol. Dua jempol. Bagus. Ini konsentrasi Bapak Ibu sudah kembali karena salah tahu ya. Yang pertama, kita bisa menstabilkan identitas murid kita yang bersalah dengan mengatakan nggak apa-apa ini salah, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita menanyakan alasannya. Ibu yakin ketika kamu melakukan ini, itu kamu punya alasan. Apa alasan kamu? Ya. Atau kita bisa juga, adakah cara yang lebih baik kamu untuk biar kamu senang di kelas ini? Misalnya anak-anak ramai diberikan gitu ya, kita tanya, ada cara yang lebih baik selain ini, selain membuat gaduh di kelas misalnya. Dan yang terakhir, segitiga restitusi yang terakhir adalah nilai apa yang telah kita sepakati. Karena penting di sini membuat kesepakatan kelas tadi di awal. Misalnya kelas 9A ya, itu membuat kesepakatan kelas tidak saling menyayangi apa. Jadi ketika yang bertengkar kita tanya, nilai apa yang kita sepakati? Nilai saling menyayangi. Kenapa kamu masih mengganggu temanmu? Misalnya seperti itu. Maka apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu tahapan dari proses restitusi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini udah mau rampung. Nah, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa melakukan beberapa kata-kata di sini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengatakan kata-kata ini. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh kata-kata yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan restitusi pada tahap menstabilkan identitas, ya. Kemudian di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi membantu siswa itu kamu tuh sebenarnya butuh apa sih gitu ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kekuasaan, kebebasan, cinta dan merasa dimiliki,
kesenangan atau untuk bertahan hidup. Guru bisa berkata, kamu bisa melakukan yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Berarti kamu bisa lebih baik seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa alasannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi kamu tambahkan sikap yang lain, ya. Maukah kamu cara belajar lain agar mendapatkan yang dibutuhkan? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Misalnya anak disuruh maju sekarang PDD gitu kan, kadang juga anak-anak bisa juga. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Yang bisa kita katakan? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Maka ini penting untuk membawa keyakinan kelas di kelas-kelas kita, ditulis keyakinan kelasnya. Kalau peraturan itu kan poin-poin ya, ketika poinnya tidak muncul kita bingung. Ini di tatip nggak ada peraturannya. Tapi ketika keyakinan itu kan bersifat lebih universal, lebih luas. Saling menyayangi itu kan bisa tidak menghina, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Jadi itu sangat luas gitu ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Saling menyayangi, saling menghormati, seperti misalnya. Kelas ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kamu bisa mewujudkannya dengan tidak mengganggu temannya atau tidak berbuat gaduh ketika di kelas misalnya. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Nah, biasanya anak merasa bersalah ya kalau bersalah. Apa yang bisa kamu ingin menjadi seperti apa? Maka itu untuk menjadi lebih baik. Nah, ini terakhir, slide terakhir insya Allah. Intervensi ini bisa membantu murid kepada tujuan semula. Tujuan semula bahwa disiplin positif itu berasal dari motivasi internal. Dia bisa berubah dengan motivasi dari dirinya sendiri. Yang pertama adalah apa kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa kita tanyakan seperti itu. Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa kamu bisa membuat kegiatan kamu saat ini menjadi sifat yang lebih membantu? Ini di kelas ya. Apakah wajar membuat kesalahan ini? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai memperbaiki diri? Kapan gitu ya? Kesepakatannya apa? Seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Dan lain sebagainya. Bisa. Jadi itu Bapak Ibu untuk proses restitusi yang bisa kita lakukan di murid-murid kita. Tahapan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dari tahapan menstabilkan identitas, kemudian juga validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam kenyataannya ya sudah pernah saya praktekkan bersama peserta didik. Kemarin ketika peserta didik itu ada yang membuang sampah sembarangan, maka yang pertama saya lakukan adalah tidak memarahi atau kemudian tidak mempermalukan anak tersebut, tapi kemudian saya mendekati anak tersebut, kemudian saya mengatakan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi di sini adalah tahapan menstabilkan identitas agar anak kemudian tidak merasa jatuh harga dirinya, dan yang kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Saya kemudian menyampaikan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Ternyata anak tersebut mengatakan memang di rumah belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya, dan belum menjadi kebiasaan seperti itu. Dan kemudian anak tersebut terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya kemudian keyakinan apa yang ada di sekolah kita terkait dengan kebersihan, dan anak tersebut menjawab bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, apalagi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, dan anak mengetahui sendiri kesalahannya bahwa ketika dia membuang sampah sembarangan itu dia memang bersalah, dan dia kemudian saya tanyakan apa yang dia bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Maka kemudian anak tersebut menjawab, saya akan membuang sampah ini Bu ke tempatnya, kemudian ke depan saya akan berusaha selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan saya akan membuat poster Bu yang akan saya tempel di kelas biar saya selalu ingat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu contoh restitusi yang ada yang pernah saya lakukan. Atau juga pernah ada anak yang kemudian memakai seragam tidak sesuai dengan aturan,
maka proses segitiga restitusi ini juga bisa kita praktekkan. Demikian tadi materi yang telah saya sampaikan terkait dengan budaya positif dan juga filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya, jika ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan tadi, saya beri kesempatan. Monggo, ada yang bertanya? Oh ya, Bu Isna. Silakan Bu Isna. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menanyakan, tadi kan Bu Weni menjelaskan terkait perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, antara hukuman dan konsekuensi itu kan beda tipis gitu. Mohon untuk lebih dipertegas lagi gitu penjelasannya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Isna. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Sebenarnya kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan anak gitu ya, ketika melakukan sesuatu yang itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan hukuman biasanya bersifat hukuman yang diberikan biasanya lebih berat dari apa yang seharusnya dia terima. Mungkin bisa kita lihat kembali di slide yang tadi sudah saya sampaikan mengenai perbedaan hukuman dan sanksi. Jadi yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi biasanya kalau hukuman itu menyakitkan gitu ya, baik menyakitkan secara fisik ataupun secara hati gitu ya, secara non fisik gitu ya. Mungkin kata-kata yang kasar itu kan menyakitkan anak, atau kemudian ada juga guru yang mungkin memukul seperti itu, atau menghukum suruh berlari 100 kali atau menuliskan berkali-kali seperti itu. Jadi biasanya hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena akibat dari perbuatan seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit tadi ya, untuk jangka waktu lama. Biasanya kalau dimarahi di depan orang seperti itu kan efeknya akan lama seperti itu ya, sampai mungkin kemarin itu ada pengalaman yang disampaikan oleh teman saya itu sampai dia sudah besar itu ingat terus itu ya, gurunya dulu pernah menghukum dia, mempermalukan dia, harus keliling lapangan yang itu disurak-suraki oleh temannya, dan itu sangat membekas bagi teman saya tersebut seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu jangka waktu pendek ya, silakan dibersihkan karena kamu tadi sudah menumpahkan airnya ya, yang memang itu konsekuensinya dia nggak dendam gitu ya, nggak ingat terus ya memang itu salahku, saya harus konsekuensi membersihkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan karena dihukumnya seperti itu, jadi anak benci gitu ya, kenapa sih harus seperti itu. Tapi ketika konsekuensi itu, anak jadi menghargai, oh ya memang aku harus seperti ini, seperti itu. Dan biasanya hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu biasanya ya merupakan kesepakatan gitu ya, di awal sudah ada kesepakatan, maka kemudian di sekolah dalam rangka penerapan disiplin diri yang baik gitu ya, maka kemudian perlu tadi yang juga sudah kita bahas, perlu adanya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Begitu Bu Isna, bagaimana? Cukup. Ya, terima kasih. Ya, saya sendiri ternyata setelah belajar modul ini merasa banyak sekali kekurangan yang saya lakukan sebagai seorang guru gitu ya, belum menjadi guru yang baik untuk murid-murid saya. Dan ketika menyelesaikan masalah juga saya seringkali membuat mereka malah mungkin jadi rendah diri gitu ya, membuat efek negatif pada mereka yang mungkin itu bisa berpengaruh pada mereka ke depan. Ya, maka semoga setelah ini saya sendiri bisa belajar untuk menjadi guru yang lebih baik dalam membentuk anak-anak kita gitu ya. Karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa negeri ini seperti apa gitu ya. Dan karena kita adalah seorang guru, bahwa segala apa yang kita lakukan ke anak-anak didik kita itu adalah merupakan simpangan kebaikan yang akan kita harapkan di akhirat itu menjadi timbangan berat kita. Ya. Karena waktu kita sebagian besar di sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya, jadi kalau tidak kita maknai, maka itu akan menjadi kurang bermakna. Mungkin semoga bisa memperbaiki diri saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.